disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Daryono tersangka baru kasus Subang, ternyata juga perintahkan ambil mobil Yoris. Ditetapkan jadi tersangka baru dalam kasus Subang, sosok Ibda Daryono menjadi sorotan. Tak hanya itu, belakangan juga terungkap nasib oknum polisi dalam kasus Subang itu hingga harta kekayaannya ikut disorot. Ibda Daryono diumumkan menjadi tersangka baru oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kombes Pol Jules mengungkap alasan Ibda Daryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik di Krimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ibda Daryono sendiri diketahui merupakan Kanit Babin Kamtibmas Polres Subang. Namanya sempat disinggung oleh Kabid Humas Polda Jabar saat itu, Kombes Ibrahim Tompo. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP sehari pasca kejadian, mengarah ke seorang anggota polisi. Pada saat itu bertugas sebagai Babin Kamtibmas, kata Tompo dilansir dari YouTube TV One, 2021 silam. Rupanya nama Daryono ini pernah disinggung juga oleh kuasa hukum tersangka Ramdhanu, Ahmad Taufan. Taufan mengatakan bahwa saat itu Ibda Daryono memerintahkan Yoris untuk memindahkan mobil Yaris. Diketahui saat itu Ahmad Taufan masih menjadi pengacara Dano. Diminta ambil mobil Yaris karena katanya saat itu tidak dikunci, kata Taufan di YouTube Misteri Mbak Suci, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang. Mereka meminta mobil Yaris diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci. Yoris juga diminta amankan paket, tandasnya. Selain Ibda Daryono, ada 3 anggota polisi lain yang terseret dalam kasus pembunuhan di Subang yakni Ibda Irlansyah Saputra, Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul, dan Bribka S. Solihin. Sementara penyidik yang lain tampak sibuk memeriksa depan rumah Ibda I saat didekati awak media, salah seorang anggota polisi melarang untuk mendekat. Sementara pihak kepolisian masih enggan mengurai keterkaitan Ibda I dengan kasus Subang, peran sang perwira pernah dibocorkan oleh Banpol bernama Uci. Ya, Uci adalah Banpol yang memerintahkan Danu untuk membersihkan kamar mandi di TKP kasus Subang. Kala itu Banpol Uci mengaku diperintah oleh Kanit Jatanras untuk datang ke TKP dan membersihkan kamar mandi. Pagi-pagi kan saya beres-beres Mako. Udah agak siang, tiba-tiba di sini banyak orang. Saya diperintahkan Bapak Jatanras disuruh nguras bak di TKP, ungkap Uci saat diwawancarai Kepala Desa Jalan Caga Indra Zainal. Terkait aksinya yang masuk ke TKP, Uci membenarkan bahwa dirinya mengajak Dano. Saya melaksanakan pergi ke sana. Nyampe ke TKP, tiba-tiba ada Dano. Saya panggil, Nu sini. Minta tolong, saya mau nguras bak. Kata Danu, siap Pak. Saya bareng-bareng buka kunci langsung masuk ke ruangan dapur, akui Uci. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Mengungkap alasan Ibda Daryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik di Krimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Alasan Ibda Daryono kuras bak mandi di TKP kasus Subang. Akhirnya terjawab sudah tujuan Ibda Daryono menguras bak mandi di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Tujuan Ibda Daryono diungkap langsung oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu memasuki babak baru. Dalam kasus Subang, pengadilan telah menjatuhkan vonis pada Yosef Hidayah,
suami Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu. Atas kasus pembunuhan Tuti Amel, Yosep Hidayat divonis hukuman 20 tahun penjara. Kini penyidik Polda Jabar kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus Subang. Penyidik menetapkan mantan Kanit Resmo Polres Subang, Ibda Taryono sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibda Taryono dituduh telah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Subang. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas, Ibda Taryono telah menguras bak mandi di TKP kasus Subang, Jalan Ciseti RT 18/3, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kombes Jules Abraham Abbas menerangkan Ibda Taryono datang ke TKP pada hari kejadian, tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu dia mengambil beberapa foto di TKP pembunuhan Tuti Amel. Keesokan harinya, tanggal 19 Agustus tahun 2021, Ibda Taryono menyuruh Banpol Sumaduci alias Uci dan Muhammad Ramdano alias Dano untuk menguras bak mandi di TKP kasus Subang. Jadi esok harinya pukul 10 waktu Indonesia Barat tersangka T ini masuk kembali ke TKP untuk menguras bak mandi, katanya. Dia kembali menyuruh saksi S dan saksi MR untuk menguras bak mandi, karena pada saat tanggal 18 sebelumnya, kegiatan menguras bak mandi itu baru sebagian, tambah Kombes Jules Abraham Abbas. Menurutnya, penyidik kasus Subang sebenarnya sudah mengendus pelanggaran Ibda Taryono sejak Desember tahun 2023. Tapi kata Kombes Jules Abraham Abbas, penetapan Ibda Taryono sebagai tersangka harus menunggu sidang Yosep dan Danu lebih dulu. Sebelumnya kita tuntaskan kasus Yosep dulu sebagai pelaku utama, termasuk Danu dan tersangka lain, katanya. Diketahui bahwa penyidik juga menetapkan Mimin, Ariki dan Abi sebagai tersangka kasus Subang. Menurut Kombes Jules Abraham Abbas, alasan Ibda Taryono menguras bak mandi untuk mencari barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tujuan menguras bak mandi ini untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP, kata Kombes Jules Abraham Abbas. Namun dengan tindakan Ibda Taryono justru membuat TKP menjadi rusak untuk diselidiki tim Inafis. Namun dengan dikurasnya bak mandi tersebut membuat perubahan di TKP, kata Kombes Jules Abraham Abbas. Atas tindakannya, Ibda Taryono kini dijerat pasal 221 KUH Pidahan tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Karena ancaman hukumannya 9 bulan penjara atau di bawah 5 tahun, maka Ibda Taryono tidak ditahan. Tidak, kata Kombes Jules Abraham Abbas. Diingatkan kembali kasus Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi. Pagi itu, Yosep Hidayat yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut. Meski tak mengakui, namun diungkap Danu bahwa Yosep Hidayatlah pelaku utama kasus Subang. Menurut Danu, Yosep meminta dirinya untuk menganiaya Tuti Suhartini menggunakan golok di ruang tengah rumahnya. Lalu Yosep juga tega menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu dengan dibantu Ariki, Abi dan Danu. Sedangkan Mimin Mintarsih, kata Danu, bertugas membersihkan tubuh Tuti Amel di kamar mandi. Jasad Tuti lantas digotong Yosep, Danu, Ariki dan Abi Aulia untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard hitam. Sementara jasad Amalia Mustika Ratu digotong sendiri oleh Yosep. Terungkap hubungan oknum polisi dengan tersangka kasus Subang. Motif mantan Kanit Resmo Polres Subang Ibda Taryono merusak tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan ibu dan anak kini masih menjadi misteri. Mungkinkah ada yang meminta Ibda Taryono untuk merusak TKP kasus Subang? Pengacara Muhammad Ramdano atau Dani, Ahmad Taufan menerangkan bahwa kliennya sudah menyinggung soal Ibda Taryono dalam sidang kasus Subang. Yang cerita Taryono si Banpol, Sumaduci, terbukti di sidang. Kalau Danu selama pemeriksaan ramai dilakukan ke semua, termasuk Danu, kata Taufan. Menurut Ahmad Taufan, Ibda Taryono sudah berulang kali masuk ke dalam TKP kasus Subang. Sehari setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kata Taufa Ibda Taryono juga masuk ke dalam TKP. Kejadian tanggal 19 yang Taryono dan kawan-kawan masuk ke TKP alasan ambil kucing, kata Ahmad Taufan.
Ahmad Taufan mengatakan Ibda Taryono sengaja menyuruh Danu untuk menguras bak mandi di TKP pembunuhan Tuti Amel. Kejadian Banpol yang jelas sengaja berencana jebak Danu bersihkan bak kamar mandi agar saat anjing pelacak dihadirkan Danulah yang paling terakhir nyentuh darah dari korban sehingga ditumbalkan, kata Taufan. Taufan meyakini bahwa Ibda Taryono memiliki hubungan dengan pelaku lain. Jadi sangat jelas tersangka obstruction of justice ini komplotan yang berusaha mengaburkan kasus Subang agar tidak bisa terbongkar. Pasti Yosep dan kawan-kawan yang dekat dengan pejabat dan orang-orang hebat, kata Taufan. Diketahui saat kasus Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021, Ibda Taryono menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Taufan meyakini bahwa tindakan menguras bak mandi yang dilakukan Ibda Taryono hanya sebatas pengalihan agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tak terungkap. Ia akan diceritakan oleh Banpol dan dalam kesaksian Taryono juga cerita nyambung, hari Hasi Banpol disuruh ngeringin bak kamar mandi, di tanggal 19 giliran Danu yang diminta Banpol muras kamar mandi, hari kejadian bak airnya keruh gak bau darah, di tanggal 19 airnya bau darah, dibahas di persidangan, kata Ahmad Taufan. Diketahui bahwa Ibda Taryono juga turut masuk menguras bak mandi. Ahmad Taufan menduga memang Ibda Taryono merapihkan jejak di TKP kasus Subang. Ini kejadian besa jam tetapi tanggal 19. Siangnya Danu diminta nguras sama Banpol. Sorenya mereka masuk ke TKP alasan ambil kucing. Kalau kami duga merapihkan yang belum sempurna. Akhirnya jadi bagian yang sulit ditemukan bukti-bukti oleh penyidik kepolisian, kata Ahmad Taufan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyidik masih belum menemukan hubungan antara Ibda Taryono dengan tersangka kasus Subang yang lain. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Kombes Jules Abraham Abbas menerangkan Ibda Taryono berniat mencari tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sejauh ini hasil penyelidikan tersangka T, dia melakukan upaya untuk menguras dengan upaya menemukan siapa tersangka saat itu dan menemukan barang bukti yang menguatkan. Tersangka ini murni mencari tersangka, namun tak menutup kemungkinan kalau ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan, katanya. Kini justru Ibda Taryono yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal obstruction of justice. Sejak Desember, ada laporan T ini melakukan perintangan. Yang laporkan dia itu penyidik yang memproses kasus ini. Nah, dengan berjalannya persidangan, kami sangat yakin dia melakukan perintangan, sehingga kami tetapkan tersangka, katanya. Dengan dikurasnya, bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, kata Kombes Jules Abraham Abbas.